Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selamat siang adik-adik kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita masuk pada pelajaran kelima, yaitu ayat tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19, Quran surah Al-Qasas ayat 77 dan Quran surah Ali Imran ayat 148. Namun sebelum itu tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memahami tentang Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19, yaitu kalian hafal bunyi surahnya, kemudian kosakata, terjemahnya, kemudian isi kandungannya juga. Namun sebelum masuk ke dalam materi Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19, saya akan memberikan sedikit gambaran dulu terhadap kalian. Nah, pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Namun bukan berarti manusia hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan kehidupan dunia. Kehidupan dunia dan akhirat itu merupakan dua hal penting yang saling berhubungan dan tidak boleh diabaikan. Jika manusia hanya fokus beribadah kepada Allah, hal tersebut tentu tidak akan bisa dilakukan karena manusia tentunya membutuhkan makan dan minum untuk energi dan kesehatan mereka. Juga perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga. Nah, namun sebaliknya jika manusia hanya fokus untuk mengejar kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat, bekerja siang dan malam hanya untuk mencari kesenangan dan kemewahan dengan harta yang melimpah, maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan besar karena kenikmatan hanya bisa dinikmati di dunia saja dan sifatnya itu hanya sementara. Sedangkan kehidupan akhirat itu akan dinikmati di akhirat nanti dan bersifat abadi. Nah, oleh karena itu Islam memerintahkan kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adapun menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat itu artinya kita terus bekerja dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial tanpa melupakan tujuan yang sudah Allah tentukan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, masuk pada pokok bahasan atau materi hari ini, yaitu Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, mari kita baca terlebih dahulu Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bunyi Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, silahkan kalian baca secara terus-menerus sampai kalian hafal surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 ya.
Nah, untuk selanjutnya ada arti mufrodat atau kosakata dari Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, kosakata ini untuk mempermudah kalian memahami arti atau terjemahan dari Quran Surah Al-A'la ini ya. Jadi kalian harus memperhatikan arti dari setiap lafal dari ayat yang sudah tadi kita bacakan ya. Di sini ada kata qad aflaha. Nah, artinya di sini adalah sungguh telah beruntung. Ada man yaitu orang, tazakka dia menyucikan diri, wa zakara dan dia mengingat isma rabbihi nama Tuhannya, fasolla lalu dia sholat. Bal tu'thiruna tetapi kamu memilih al hayatad dunya kehidupan dunia, wal akhiratu dan kehidupan akhirat, khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Inna hadza sesungguhnya ini lafis suhufil ula benar-benar dalam kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim yaitu kitab-kitab Ibrahim wa Musa dan Musa. Nah, itu adalah arti kata atau mufrodat dari Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, ini juga kalian harus hafalkan ya. Ini untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan lafal maupun arti dari Quran Surah Al-A'la ini. Nah, setelah tadi kalian membaca kemudian mengetahui arti mufrodat atau arti dari kata per katanya, di sini ada terjemahan dari Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 yang akan saya bacakan ya. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai ayat 19. Nah, kemudian apa sih kandungan dari Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 itu? Nah, yang pertama pada ayat ke-14 dan 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat." Maksud dari terjemahan ini adalah manusia yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan membersihkan dirinya dari akhlak tercela sehingga ia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seperti mereka itu selalu mendirikan sholat sesuai waktunya dan memohon kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Jika dikaitkan dengan kehidupan dunia, orang-orang beriman akan menjadikan dunia sebagai cobaan atau ujian atas keimanan mereka. Walaupun mereka diberikan nikmat yang melimpah, mereka akan selalu bersyukur dengan beramal soleh dan memanfaatkan harta mereka di jalan Allah. Mereka tidak akan hidup hedonis dan berfoya-foya. Nah, ketika orang beriman baik dalam waktu nikmat ataupun waktu susahnya itu mereka akan selalu bersyukur, selalu mengingat Allah. Jadi sebenarnya kehidupan dunia itu hanya perantara kita untuk menuju kehidupan kekal yaitu kehidupan akhirat. Kemudian pada ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perilaku orang-orang kafir yang lebih mendahulukan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Mereka lebih mementingkan urusan dunia yang bersifat sementara daripada urusan akhirat yang merupakan kehidupan kekal dan abadi. Padahal urusan akhirat akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada di dunia. Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu bersifat fana, sedangkan akhirat itu mulia dan kekal. Jadi seberapapun kita bergelimang harta kemewahan di dunia itu tidak berarti apa-apa jika kita tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya gitu.
Karena ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat, di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Nah, pada ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa kisah-kisah tersebut telah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Qur'an, yaitu pada kitab Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Salah satu contohnya adalah kisah Korun yang kaya raya tetapi memiliki sifat takabur yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi kita selama di dunia mari maksimalkan ibadah kita, maksimalkan urusan kehidupan dunia kita, tapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat. Karena Allah tidak suka ya jika kita hanya berfokus pada kehidupan dunia saja. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menyeimbangkan diri untuk beribadah kepada Allah dan memperoleh kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah tadi kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19, kemudian arti mufradat atau kosakatanya, kemudian terjemahnya. Untuk menguji hafalan kalian, nah lengkapi Quran Surah Al-A'la tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat dengan mengisi titik-titik di gambar di bawah ini ya. Silahkan kalian tulis kembali itu di buku Al-Quran Hadis. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang, di pertemuan tatap muka akan saya periksa ya. Jadi jangan lupa kerjakan. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahami ayat tentang kehidupan dunia dan akhirat yang secara khusus kita bahas itu Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Semoga kalian memahaminya, kemudian kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Semoga kita semua berada dalam kesehatan dan kalian semangat belajarnya ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.